Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Moharani, BP 19 10552, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan statistik multivariat, yaitu tentang analisis diskriminan. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi tentang analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah teknik untuk menganalisis data penelitian jika kategori atau variabel terikatnya bersifat prediktor, di mana variabel bebasnya bersifat interval. Istilah variabel kategori berarti variabel dependen dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya yaitu ada 3 komputer, yaitu dibagi dengan komputer A, B, dan C. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis diskriminan, yaitu untuk mengembangkan fungsi diskriminan yang tidak lain adalah kombinasi linear dari variabel independen yang akan membedakan kategori variabel dependen secara sempurna. Ini memungkinkan peneliti untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok dalam hal variabel prediktor. Penjelasan ini juga mengevaluasi keakuratan klasifikasi. Selanjutnya, jenis analisis diskriminan. Di sini jenisnya ada 2. Yang pertama, 2 kelompok. Masalah umum penelitian melibatkan pengklasifikasian menjadi salah satu dari 2 kelompok berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor kuantitatif. Ketika hanya ada satu kelompok klasifikasi, analisis diskriminan sebenarnya hanyalah regresi berganda dengan beberapa penyesuaian. Yang pertama yaitu variabel dependen adalah variabel dikotomis dan kategorik. Dan kedua, variabel dependen dinyatakan sebagai variabel dummy. Yang ketiga, pengalaman ditetapkan ke dalam kelompok berdasarkan apakah skor prediksi mendekati 0 atau 1. Dan yang keempat, persamaan regresi disebut fungsi diskriminan. Dan yang kelima, kemanjuran fungsi diskriminan diukur dengan proporsi penugasan yang benar. Lalu yang kedua yaitu ganda. Regresi juga dapat digunakan lebih dari 2 kelompok klasifikasi, tetapi analisisnya lebih rumit. Jika ada lebih dari 2 kelompok, fungsi diskriminan juga lebih dari 2. Misalnya, kita ingin mengklasifikasikan pemilih menjadi salah satu dari 3 kelompok politik: Demokrat, Republik, atau Independen dengan menggunakan analisis diskriminan 2 kelompok. Kita bisa saja yang pertama menentukan satu fungsi diskriminan untuk mengklasifikasikan pemilih sebagai Demokrat atau non-Demokrat. Yang kedua, menentukan fungsi diskriminan kedua untuk mengklasifikasikan Demokrat sebagai Republikan atau Independen. Selanjutnya kita masuk pada tahapan analisis diskriminan. Tahapan dalam proses diskriminan ini yang pertama yaitu pada langkah pertama variabel independen yang memiliki daya pembeda dipilih. Lalu setelah itu model fungsi diskriminan dikembangkan dengan menggunakan koefisien variabel independen. Setelah itu dalam langkah ketiga, lambda Willig dihitung untuk menguji signifikansi fungsi diskriminan. Dan langkah keempat, ditemukan variabel bebas yang memiliki kepentingan dalam membedakan kelompok. Dan yang terakhir, klasifikasi mata pelajaran untuk kelompoknya masing-masing sedang dibuat. Lalu selanjutnya itu cara menghitung analisis diskriminan. Kalau secara manual, model umum analisis diskriminan ini yaitu kombinasi linear dengan bentuknya ZJK sama dengan A ditambah WJ dikali WIK ditambah WN kali XNK. Pembentuk fungsi diskriminan yang optimal membutuhkan beberapa asumsi terhadap data yang digunakan. Asumsi tersebut antara lain yaitu data pada variabel bebas seharusnya berdistribusi normal multivariat, dan yang kedua adanya kesamaan matriks varian kovarians antar kelompok. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh analisis atau contoh kasus dari analisis diskriminan ini. Pada perusahaan kosmetik ingin melakukan survei beberapa
seberapa tertarik konsumen terhadap produknya dengan konteks sebagai berikut, yaitu 0 tidak tertarik, konsumen yang kurang tertarik dengan produk kosmetik, dan 1 yaitu konsumen yang sangat tertarik dengan produk kosmetik ini. Untuk mengetahuinya kita menemukan 4 variabel. Yang pertama X1 yaitu usia konsumen, dan yang kedua yaitu X2 yaitu jam kerja konsumen, dan X3 pendapatan konsumen, dan X4 kegiatan hangout atau kegiatan di luar jam kerja konsumen yang dilakukannya selama 1 bulan. Nah, di sini ada contoh soal dari analisis diskriminan tadi. Yang pertama yaitu ada namanya Fani di usia 18, memiliki jam kerja 10 jam dengan pendapatan 900.000 dan kegiatan di luarnya 4 kali. Dan ada Nadia dengan usia 20 tahun, memiliki jam kerja 8 jam dengan pendapatan 800 dan kegiatan di luar jam kerja itu 4 kali. Dan yang ketiga ada Nisa yaitu usia 22 tahun dengan jam kerja 8 jam dan pendapatan 700 dan kegiatan di luar 3 kali. Dan yang keempat ada Azi dengan usia 23 tahun dan jam kerja 10 tahun dan pendapatan 600 dengan kegiatan hangout ada 2 kali. Dan yang kelima ada Putri dengan usia 17 dan jam kerja 12 dengan pendapatan 800 dan kegiatannya yaitu 3 kali. Dan 7 ada Eji dengan usia 24 dengan jam kerja 10 dan pendapatan 950 dengan kegiatan hangout 2 kali. 8 ada Dea dengan usia 20 tahun dan jam kerja 10 jam dengan pendapatan 850.000 dengan kegiatan hangout yaitu 5 kali. Dan ke-9 ada Nindi yaitu usia 22 tahun dengan jam kerja 10 dengan pendapatan 750.000 dan kegiatan hangoutnya 4. Lalu ada Mayang dengan usia 18 tahun dengan jam kerja 8 dan pendapatan 750.000 dan kegiatan hangoutnya ada 2 kali. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan aplikasi SPSS. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan analisis diskriminan dengan menggunakan SPSS. Baiklah, pada variabel view ini telah saya tuliskan yaitu ada kategori usia, jam, pendapatan, kegiatan, dan Y. Di sini usia yaitu usia konsumen, jam-jam kerja konsumen, pendapatan konsumen, kegiatan yaitu kegiatan hangout konsumen, dan yang terakhir Y yaitu tertarik atau tidaknya konsumen dengan menggunakan produk kosmetik ini. Baiklah, di sini saya sudah memasukkan data ke data view. Selanjutnya kita ambil analisis dan kita ambil classify lalu diskriminan. Nah, pada grup variabel ini kita masukkan Y tadi atau tertarik atau tidaknya konsumen, yaitu dengan rank minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Oke. Lalu di independen kita pindahkan usia konsumen, jam kerja konsumen, pendapatan konsumen, kegiatan hangout konsumen. Lalu di statistik ini kita checklist main, univariate, box, dan unstandardized. Lalu continue. Setelah itu kita di classify, kita checklist, case with result, summary table, leave on classification, dan continue. Selanjutnya kita use step with. Lalu di metode kita checklist Wilks Lambda, unexplained, Mahalano, Rouse, dan summary of step. Lalu continue.
Setelah selesai, kita okekan. Nah, di sini sudah terlihat yaitu hasil dari analisis kita tadi, di mana pada grup statistik ini bisa dapat dilihat yaitu usia konsumen pada usia 18 ke atas yaitu memiliki standar deviasi 6,1 dan pada jam kerja konsumen yaitu rata-rata 9,6 jam yaitu standar deviasinya 1,5 dan pendapatan konsumen di atas 800 yaitu standar deviasinya 10,3. Lalu kegiatan hangout konsumen yaitu 3 atau sampai 4 kali dengan standar deviasi 1,1. Lalu setelah itu ada di test of equity. Di sini usia konsumen yaitu mencapai persennya itu 0,6 atau 6,03. Lalu jam kerja konsumen 5,45, pendapatan konsumen 1,64 dan kegiatan hangout konsumen 4,74. Nah, dan terakhir yaitu ada stepwise yaitu usia konsumen dengan ROAS fee-nya yaitu 2,9%, jam kerja konsumen 4,0%, pendapatan konsumen 2,3% dan kegiatan hangout 5,6%. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang SPSS ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.